Hai sahabat hoki, salam sehat, bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dipan Karajaya Putra, dalam video seputar budaya dan tradisi masyarakat Tionghoa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang paradoks Wu Wei, seni bertindak tanpa memaksa. Selamat datang kembali dalam perjalanan kita menelusuri kebijaksanaan Timur untuk eksekutif modern. Hari ini, saya ingin memulai dengan sebuah pengakuan yang mungkin terdengar skandal di telinga para pekerja keras. Apa hal yang paling Anda takutkan disebut oleh rekan kerja atau atasan Anda? Saya berani taruhan salah satu kata yang paling menakutkan itu adalah malas. Di dunia korporasi, malas adalah dosa kardinal. Kita hidup dalam budaya yang memuja keringat. Kita percaya pada mantra hustle culture. Don't stop when you're tired, stop when you're done. Kita mengukur produktivitas dari seberapa penuh kalender kita, seberapa cepat kita membalas email, dan seberapa sering kita terlihat lembur. Tapi bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa obsesi kita terhadap kesibukan ini justru adalah penghalang terbesar menuju kesuksesan yang sebenarnya? Bagaimana jika saya katakan bahwa para pemimpin terhebat sepanjang sejarah, dari Kaisar Tiongkok kuno hingga visioner Silicon Valley, sebenarnya mempraktikkan sebuah seni rahasia yang dari luar terlihat sangat mirip dengan tidak melakukan apa-apa? Selamat datang di paradoks terbesar Taoisme, konsep Wu Wei. Seringkali Wu Wei diterjemahkan secara kasar sebagai non-action atau tanpa tindakan. Dan inilah sumber kesalahpahaman fatal itu. Orang Barat dan kita yang sudah terbaratkan pikirannya mengira Wu Wei adalah ajakan untuk duduk santai di sofa sambil berharap uang jatuh dari langit. Itu bukan Wu Wei, itu kemalasan. Wu Wei adalah sesuatu yang jauh lebih canggih, lebih tajam, dan lebih strategis. Untuk memahaminya, mari kita tinggalkan kantor sejenak. Tutup mata Anda dan bayangkan kita sedang berada di pantai di Hawaii. Di sana, di tengah laut, ada dua orang. Orang pertama adalah seorang turis yang panik. Dia ingin sekali sampai ke pantai. Dia mendayung tangannya sekuat tenaga, memukul-mukul air, napasnya tersengal-sengal. Dia melawan arus, dia melawan angin. Dia bergerak, ya, dia sangat sibuk, tapi apakah dia bergerak maju? Sedikit sekali. Dia kelelahan sebelum sampai ke tujuan. Orang kedua adalah seorang peselancar profesional. Perhatikan dia. Dia diam. Dia duduk di atas papan selancarnya, mengombang-ambing santai. Dia tidak mendayung, dia melihat ke cakrawala. Menunggu. Apakah dia malas? Tidak. Dia sedang dalam kondisi kewaspadaan tingkat tinggi. Dia sedang membaca lautan. Dia sedang menunggu sebuah momentum energi raksasa yang kita sebut ombak. Dan ketika ombak itu datang, sebuah dinding air setinggi 5 meter, dia tidak melawannya. Dia berbalik, mendayung beberapa kali dengan presisi, lalu berdiri, dan boom! Dia meluncur dengan kecepatan tinggi menuju pantai, didorong oleh kekuatan yang bukan miliknya, tapi kekuatan samudra itu sendiri. Dia bergerak cepat, tapi dia terlihat tenang. Dia tidak memaksakan diri, dia menyatu dengan gaya dorong alam. Itulah Wu Wei. Wu Wei adalah seni menjadi peselancar dalam bisnis, bukan pendayung yang panik. Ini adalah seni membedakan antara busyness, kesibukan neurotik, dan bisnis, tindakan efektif. David Hinton, seorang ahli penerjemah teks Tiongkok kuno, menjelaskan dalam bukunya China Root bahwa Wu Wei bukan pasivitas. Itu adalah tindakan yang selaras dengan Tao, dengan generatif kosmos. Artinya, Anda bertindak selaras dengan pola alami situasi. Anda tidak memaksakan ego Anda melawan realitas. Mari kita bawa ini ke ruang rapat Anda. Berapa kali Anda meluncurkan produk hanya karena jadwalnya sudah ditentukan, padahal pasar sedang lesu atau produk belum siap? Itu adalah mendayung melawan arus. Itu bukan Wu Wei. Berapa kali Anda memaksakan tim penjualan untuk mengejar target yang tidak realistis dengan cara meneror mereka setiap jam yang justru membuat moral mereka hancur dan penjualan menurun? Itu adalah memukul-mukul air. Itu bukan Wu Wei. Seorang manajer yang mempraktikkan Wu Wei bertindak seperti seorang petani atau tukang kebun. Pikirkan analogi ini, the manager as gardener. Jika Anda menanam benih padi, apa tugas Anda? Anda menyiapkan tanah, memastikan ada air, memberi pupuk, dan memastikan ada sinar matahari. Lalu Anda menunggu. Anda Wu Wei. Anda membiarkan proses alami pertumbuhan terjadi. Manajer yang anti Wu Wei, manajer yang terobsesi dengan kontrol, akan merasa cemas melihat padi yang tumbuh lambat.
Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke sawah dan menarik batang padi itu ke atas supaya terlihat lebih tinggi. Terdengar konyol? Tentu saja, padi itu akan mati, akarnya putus. Tapi dalam bisnis, kita melakukan penarikan paksa ini setiap hari. Kita memaksa brainstorming di jam 4 sore saat otak semua orang sudah mati. Kita memaksa closing kesepakatan dengan klien yang belum percaya pada kita. Kita memaksakan pertumbuhan instan yang membunuh akar perusahaan. Lao Tzu mengajarkan, alam tidak terburu-buru, namun segalanya selesai. Jadi, bagaimana kita menerapkan seni bertindak tanpa memaksa ini dalam realitas korporasi yang brutal? Bagaimana kita bisa produktif tanpa menjadi destruktif? Saya ingin menawarkan 3 prinsip praktis untuk mengubah Anda dari push eksekutif menjadi flow eksekutif. Prinsip pertama, kenali musim proyek Anda. Dalam Taoisme, waktu bukan sekadar garis lurus, jam 9 pagi, jam 10 pagi. Waktu adalah siklus atau musim. Ada musim semi untuk menanam, memulai ide, musim panas untuk tumbuh, eksekusi keras, musim gugur untuk panen, mengambil profit, dan musim dingin untuk istirahat, evaluasi. Banyak bisnis gagal karena mereka mencoba memanen di musim semi atau menanam di musim dingin. Sebelum Anda memaksakan sebuah inisiatif baru, tanyakan pada diri Anda, apakah ini waktunya? Lihatlah data pasar, lihatlah energi tim Anda. Apakah ombaknya sudah datang? Jika belum, tindakan terbaik, tindakan Wu Wei adalah persiapan, bukan peluncuran. Berani menunda peluncuran produk demi momentum yang tepat adalah tindakan aktif, bukan pasif. Prinsip kedua, hentikan mikromanajemen, mulailah ekosistem manajemen. Mikromanajemen adalah musuh dari Wu Wei. Itu adalah ego Anda yang berkata, saya harus mengendalikan setiap gerakan tangan karyawan saya. Itu melelahkan bagi Anda dan mencekik bagi mereka. Ingat tukang kebun tadi, dia tidak memerintah setiap daun ke arah mana harus tumbuh. Dia menciptakan lingkungan, ekosistem yang memungkinkan tanaman tumbuh sehat. Tugas Anda sebagai pemimpin bukan menggerakkan orang seperti bidak catur. Tugas Anda adalah memastikan tanahnya subur, budaya kerja positif, airnya cukup, sumber daya tersedia, dan hamanya hilang. Gangguan birokrasi diminimalkan. Setelah itu, get out of the way. Biarkan tim Anda tumbuh dengan kecerdasan alami mereka sendiri. Itu adalah Wu Wei. Intervensi minimal pada detail, dampak maksimal pada hasil. Prinsip ketiga, gunakan strategic pause, jeda strategis. Ini adalah teknik yang paling mudah tapi paling sulit dilakukan. Ketika Anda dihadapkan pada krisis, email marah dari klien, berita buruk di pasar, konflik antar direksi, naluri purba kita adalah lakukan sesuatu sekarang. Itu adalah jebakan. Reaksi instan seringkali didorong oleh ketakutan, bukan kebijaksanaan. Praktisi Wu Wei melakukan apa yang saya sebut jeda 24 jam atau minimal jeda 3 napas dalam. Dalam jeda itu, Anda membiarkan lumpur mengendap. Anda membiarkan emosi mereda. Seringkali, masalah yang terlihat seperti monster di pagi hari menyusut menjadi tikus kecil di sore hari karena kita melihatnya dengan perspektif jernih. Kadang, masalah itu bahkan selesai dengan sendirinya tanpa intervensi kita. Misalnya, dua staf yang berkonflik akhirnya berdamai sendiri. Dengan tidak bertindak seketika, Anda menghemat energi mahal yang biasanya terbuang untuk memadamkan api yang sebenarnya hanya lilin kecil. Sahabatku, menjadi sibuk itu mudah. Siapapun bisa mengisi jadwalnya dengan rapat-rapat tidak penting agar merasa produktif. Itu adalah pelarian. Itu adalah cara kita menghindari kenyataan bahwa kita tidak tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan. Tapi bertindak dengan Wu Wei itu butuh keberanian. Butuh keberanian untuk diam di tengah orang-orang yang berlarian panik. Butuh keberanian untuk berkata, kita belum akan bergerak sekarang, kita menunggu ombak. Butuh kepercayaan diri tinggi untuk membiarkan tim Anda bekerja tanpa Anda awasi setiap detik. Hari ini saya menantang Anda. Coba lihat to-do list Anda. Mana dari tugas-tugas itu yang sebenarnya adalah mendayung melawan arus? Mana proyek yang Anda paksakan hidup padahal sudah mati? Mana percakapan yang Anda paksakan terjadi padahal lawan bicara belum siap? Lepaskan. Berhentilah menarik padi agar cepat tumbuh. Kembalilah duduk di atas papan selancar Anda.
rasakan ritme napas Anda, rasakan ritme kantor Anda, dan percayalah, ketika ombak yang tepat itu datang, Anda akan tahu. Dan saat Anda bergerak bersamanya, Anda akan merasakan kekuatan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Produktivitas tanpa rasa sakit, sukses tanpa penderitaan. Itulah janji dari Wu Wei. Sampai jumpa di ombak berikutnya. Saya Dipan Karajaya Putra, salam hoki, sehat dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih.